Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian berikutnya tentang kitab Asror Rusum karangan dari Syekh Soleh Darat Semarang. Semoga isi dari kitab beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita doakan Mbah Soleh Darat beserta keluarga dan guru-guru beliau, murid-murid beliau, pecinta-pecinta beliau, ya, guru-guru kita semuanya, termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang selamat hidupnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin ala diniyah wa bi kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa sili fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran wal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdiyan bila misal falak alhamdulillah kal minatu ilaika syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif lan syarate ingkang kaping 6. Arep ana wong kang poso badane buka, atine wedya lan kumentera lan kuwatir apa katrima apa ora. Kita lanjutkan di mana Mbah Soleh Darat ini mengajari agar puasa kita menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berkualitas. Yang keenam, kita ketika datang waktu buka, maka hati kita ini dibiasakan untuk berada di antara khauf dan roja. Khauf artinya kita takut kepada Allah, dan roja artinya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu datang waktunya buka puasa, ini hati kita bagaimana agar selalu mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa yang sudah kita lakukan tadi, diiringi dengan perasaan takut kalau Allah tidak menerima puasa yang kita lakukan. Lamun ketrimo mongko ana sira iku saking wong kang muqarrabin. Jika puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah, maka itu artinya kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lan lamun ora ketrima mongko ana sira iku saking wong kang mamkutin makrutin. Jadi jika puasa kita sampai ditolak oleh Allah, maka itu artinya kita termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang tertolak, naudzubillah. Mongko ana sira saben-saben rampung saking ibadah ana antarane khauf lan roja. Setelah engkau melakukan satu amal ibadah apapun itu, maka hendaknya engkau berada di antara khauf dan roja. Engkau berada di antara rasa takut, di mana Allah tidak akan tidak menerima amal ibadah kita, serta berada di antara makam roja atau pengharapan. Selalu mengharap, ya Allah, puasa yang saya lakukan, ya Allah, saya tidak tahu ini engkau terima atau tidak. Saya walaupun tidak tahu, tapi saya tetap berharap engkau menerima, ya Allah, walaupun dengan banyak kekurangan dalam puasa yang saya lakukan, ya Allah. Khauf dan roja, tegese wedya yen ora ketrima lan ngarep-ngarep muga-muga ketrima kelawan ndp marang Allah. Jadi yang ada berikutnya ketika berpuasa, setelah datang waktu buka puasa, itu adalah kita tadarruk, kita menghadirkan di dalam hati perasaan DP itu istilahnya kita
merasa sebagai orang yang hina. Orang yang hina. Jangan kemudian kita membanggakan puasa yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan. Ini tidak ada nilainya di sisi Allah jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya, bukti kalau kita ikhlas, setelah kita melakukan amal itu kita tidak mengangen-angen. Ya, walaupun mungkin baru 3 hari, baru 7 hari, baru 10 hari sudah khatam Qur'annya, tapi jangan kamu menganggap bahwa amal kamu itu sudah besar, sudah banyak. Sebaliknya, kita harus selalu merasa bahwa amal yang kita lakukan ini sangat-sangat sedikit, tidak ada apa-apanya, bahkan bisa jadi itu ditolak di sisi Allah. Na'udzubillah. Ya, semoga amaliyah yang kita lakukan sekecil apapun di selama bulan Ramadan, Allah berkenan untuk menerimanya, meridhoinya. Karena sesuatu yang kecil, walaupun itu kecil di mata manusia, tapi kalau Allah meridhoi, itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Ya, hikayatun utawi iki ana suwiji hikayat, ada sebuah hikayat, sebuah cerita saking Imam Hasan ibni Abil Hasan Al Basri. Diceritakan dari Syekh Abil Hasan Al Basri, setuhune Syekh Abil Hasan iku lewat marang kaum akeh kang geguyonan hale pinuju sasi Ramadan. Suatu ketika Syekh Abil Hasan Al Basri, beliau berjalan melewati suatu kaum yang mana kaum tadi sedang tertawa terbahak-bahak di waktu bulan Ramadan. Mongko ngendika Syekh Abil Hasan Al Basri, setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis andadekaken sasi Ramadan anggon sesimpenan sekabehane makhluke. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah membuat suatu simpanan bagi seluruh makhluknya. Ya, bagaimana bisa orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah bisa menemui bulan Ramadan, tapi dihabiskan bulan suci Ramadan tadi hanya untuk bercanda, bergurau. Ini ya, rugi orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Ya, jadi sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah telah menggunakannya sebagai suatu simpanan kesempatan bagi makhluknya. Padha bejo makhluk kabeh ingkang padha nyimpeni taat ing dalem iki sasi, maka beruntunglah siapapun yang memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan ini. Lan padha tuna makhluk kabeh kang ora padha taat ing dalem iki sasi, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan selama bulan Ramadan, dia termasuk orang-orang yang tercela. Na'udzubillah, termasuk orang-orang yang tuna, ya, yang cacat. Lan padha tuna makhluk kabeh kang ora padha taat ing dalem iki sasi, mongko gawok ingsun kelawan banget gawok keduwe kaum ingkang gemuyu latah-latah ing dalem iki sasi. Maka Syekh Abil Hasan Al Basri, beliau menyatakan, sungguh saya heran kepada kalian yang justru enak-enakan, ya, tertawa terbahak-bahak di bulan Ramadan seperti ini. Ya, ana ta wis ketrima ngamale apa ta ora? Padahal kamu tidak tahu apakah amal yang kamu lakukan itu sudah diterima di sisi Allah ataukah tidak. Sungguh heran saya kepada kalian. Ini perkataan dari Syekh Abil Hasan Al Basri. Nggih. Ana ta wis ketrima ngamale apa ta ora? Kok berteman-teman kelawan bisa gemuyu, kok bisa-bisanya kalian tertawa terbahak-bahak seperti itu, ya. Utawi sabar ing ngatasi kelakoni taat ing dalem donya iku luwih enteng tinimbang nyabaraken ing ngatasi siksane Allah ing dalem akhirat. Wahai pemuda yang sedang tertawa terbahak-bahak, sesungguhnya engkau bersabar di bulan Ramadan untuk melakukan satu ketaatan di dunia ini, ya. Kamu masih punya kesempatan untuk beribadah. Kamu gunakan kesempatan tadi dengan baik. Itu sesungguhnya kesabaranmu dalam membaca Al-Quran, kesabaranmu dalam memperbanyak amal ibadah ketaatan di bulan suci Ramadan itu jauh lebih mudah
bagimu daripada nanti kamu sudah terlanjur masuk di alam akhirat, ya, dan di sana kamu tidak punya banyak bekal. Ini adalah satu kisah yang tercatut di dalam kitab Asrorus Saumnya Mbah Soleh Darat. Moko utawi iki 6 perkara ikulah maknane posone wong ahlil batin lan asrore puasa. Jadi inilah 6 hal yang hendaknya diperbanyak dilakukan oleh orang-orang yang puasa secara zahir batin. Secara zahir kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara batin kita juga harus mencegah anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat, ya, apalagi hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sir rahasia dari puasa hanya bisa diperoleh bagi orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang disampaikan ini. Soal lamun tinakon sira wis muwafaqah para ulama zahir setuhune wong kang poso semangsane tinggal mangan nginum lan tinggal jima, maka ngendika ulama zahir sahih posone. Maka apa artinya sahih, ya. Jadi ketika orang yang para ulama zahir itu mengatakan bahwa sesungguhnya puasa ya tidak makan, tidak minum, tidak berjima dengan istrinya, maka itu sudah dianggap sah bagi ulama zahir. Ya, sahih. Apa itu sahih? Maka wal jawabu mongko jawabe mongko weruha sira setuhune ulama zahir iku wis padha mertelakaken syarate poso kang zahir kelawan dalil kang iya dalil iku luweh dhaif tinimbang pengalape dalil ulama ul batin. Tetapi nek ulama zahir iku kaperdi mertelakaken barang kang ora tinemu monggo akale wong awam. Jadi karena memang ulama zahir itu beliau nyerateni, istilahnya yang nyerateni orang-orang awam, maka dibuatlah ketentuan bahwa puasa ya bagi orang awam setidaknya tadi tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan di waktu siang. Ini puasa bagi orang awam, ya. Karena orang awam itu kebanyakan mereka adalah ahli ghaflah, banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah. Nggih, kang padha ketungkul demen donya, banyak orang awam yang suka menyibukkan diri mencintai duniawiyahnya. Angin ngerti yo, cuma poso dohire cok uga nyegah mangan minum, nyegah syahwat ya wis sah memang, ya, dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan itu sudah cukup, sudah sah bagi ulama zahir. Senajan sertane ngrasani walaupun mungkin orang tadi hanya mencegah makan minum dan syahwatnya, tapi masih biasa melakukan ghibah, ya, lan hasud, biasa iri, ya, kiber, ujub, biasa sombong, wa ghairuha, dan biasa melakukan hal-hal selain itu. Krana maknane sahih iku kelakuan ingkang cocok kelawan syarat rukune zahir, karena memang itu menurut ulama zahir sudah cukup, ya. Cukup secara kasat mata orang itu bisa dikatakan puasa ketika tidak makan, tidak minum, dan tidak jima. Jika dia tetap melakukan itu maka puasanya batal. Itu secara zahir saja. Yeah. Jadi bagi ulama zahir memang itu sudah dianggap sah, ya. Jadi karena ulama zahir itu melihat apa yang terlihat secara kasat mata saja, tidak sampai ke dalam hati, isi hati, ya, tidak sampai ke dalam bagaimana cara mengolah rasa, mengolah hati agar puasanya tadi bernilai lebih tinggi, ya. Cukup syarat lan rukune zahir ya den hukumi sahih. Lamun ora cukup syarat rukune mongko den hukumi fasid. Nah, artinya ketika dia mengaku puasa tapi masih makan dan minum di siang hari, masih berkumpul dengan istrinya, ya, berjima maksudnya, maka rusak puasanya. Kalau itu sudah ditinggalkan sudah sah, ya, tapi nilainya belum begitu bernilai, ya. Lan batal munggu ulama zahir utawi anapun ulama akhirat mongko maknane sahih iku qabul, lan artine qabul itu wusul maring maksude. Dan ulama zahir tidak begitu memperhatikan bagaimana agar puasa kita itu benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul di sisi Allah Subhanahu wa taala.
lan padha paham ulamaul batin kabeh setuhune hikmatullah subhanahu wa ta'ala oleh keperintahan anak Adam kapureh poso saben-saben setahun sak wulan iku supaya munggah pangkate insaniah marang malakutiyah. Jadi bagi ulama batin, orang puasa itu adalah salah satu cara agar pangkat derajat manusia, derajatnya orang Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu agar bisa naik dari derajat kemanusiaan menuju ke derajat malakutiyah. Ojo ngasih medun, malah menurun sampai bahimiyah. Jadi manusia makhluk itu kan ada derajatnya sendiri-sendiri. Dia ada makhluk yang dihitung seperti bahimiyah, seperti hewan-hewan ya, yang hanya menuruti syahwat perutnya saja, hanya makan, hanya minum, hanya itu ya, hanya bersetubuh. Tapi dia tidak peduli sholatnya gimana, tidak sholat memang ya. Kemudian di atasnya ada derajatnya manusia insaniah, di atasnya lagi ada derajat malakutiyah. Nah, ini jadi agar manusia tadi tidak terjatuh ke dalam derajatnya bahimiyah atau derajatnya hewan, mulane den suprih mateni syahwate loro weteng lan farji, maka kita disuruh untuk membunuh syahwat dari perut dan juga kemaluan. Nah, ini tujuannya tidak lain agar nanti kita tidak hanya seperti hewan saja, agar nanti derajat kita naik. Inilah yang dimaksud puasa di sisi pendapatnya ulamaul batin. Lan kasuprih mateni hawa nafsune lan punjo panca driyane supaya bisa padha kelawan malaikatul muqarrabin, agar nanti kita berpuasa itu tujuannya adalah kita membunuh hawa nafsu kita, menguasai seluruh tubuh kita untuk melakukan ketaatan sehingga kita bisa disamakan dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong tiru-tiru lan ngemper muqarrabin, ya jadi muqarrabin. Jika kita sudah meniru kebiasaan ulama kebiasaan malaikatul muqarrabin, maka insya Allah kita juga akan didekatkan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jika kita puasa hanya meniru kebiasaan para hewan, ya sudah, derajat kita tidak naik ya. Di sini semongso ora den pateni hawa nafsune lan panca driyane mongko mudhut saking pangkat insaniah mlorot dadi pangkat bahimiyah utawa hewan. Krana kelakuane bahim iku rina wengi ya, gayemi tok ya. Jadi kelakuan dari hewan-hewan itu siang malam hanya makan saja. Nalikane pot rino mongko den susuli gayemine sak wengi-wengi. Jika di waktu siang dia tidak makan, maka waktu malamnya dia makan terus. Kalau kita lihat kambing, lihat sapi, itu kan mulutnya tidak pernah berhenti dari ya, mengunyah makanan ya, karena memang ada tempat waduk makanan di dalam perutnya itu yang kadang ketika makan hanya langsung ditelan kemudian dikeluarkan lagi di waktu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Jadi jangan hanya meniru kebiasaan dari hewan bahimah ya, yang mana ketika mereka siang tidak makan, makannya diganti malamnya. Kalau malam tidak makan, maka siangnya makan sebanyak-banyaknya. Hakada saumul awam, seperti itulah puasanya orang-orang awam ya. Di puasa orang-orang awam ya, cuma ngaleh mangan ngempet sak mongso rino nuli den umbar mongso bengine. Ini dawuhnya Mbah Soleh Darat seperti itu. Mongko ana hukume kaya jaran lan kaya sapi. Naudzubillah. Lamun wong kang poso, wong kang ngumbar hawa nafsune iku lamun katrima, maka ora ana paedahe. Andekan puasa seperti itu kok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak banyak faedahnya. Dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pira-pira wong kang puasa mongko ora ana saking puasane angin cuma luwe lan ngorong, ora ana faedah
suwiji moko fahamono siro. Ini dawuhnya Mbah Sholeh Darat seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.